Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Al-hadis. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang sangat besar telah Allah berikan kepada kita. Nikmat beribadah, nikmat melakukan ibadah syariat yang telah Allah fardukan kepada kita semua, yaitu melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh ibadah, seluruh amal saleh kita, dan menjadikan ibadah haji kita ibadah haji yang mabrur dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihidupkan dalam iman yang taat dan istiqamah hingga diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah, sampai nanti di yaumil qiyamah kita kembali berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berupaya, terus berusaha mengikuti langkah dan sunnah. Semoga di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib mewasiatkan takwa sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari jamaah sekalian, kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah, selamatlah kita dunia dan akhirat insyaallah. Jamaah Jumat rahimakumullah, banyak para ulama memberikan makna, memberikan tafsir berkaitan dengan ciri-ciri orang yang hajinya mabrur, hajinya makbul, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini khatib akan salah satu di antara beberapa pendapat para ulama. Ada 2 poin di antara ciri-ciri haji yang mabrur menurut beberapa pendapat. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabrur atau makbul hajinya, yang pertama adalah dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat fisik kita tidak sehat, maka apapun yang kita makan tidak ada rasanya, bahkan tidak nikmat. Padahal makanan tersebut adalah makanan kesukaan kita, makanan favorit kita. Tetapi saat fisik sakit, pada saat itu pula makanan favorit kita tidak ada rasanya, bahkan tidak menjadi nikmat. Maka pantas makanan tidak jadi nikmat, rasa menjadi hambar karena fisik tengah sakit. Apakah pernah kita merasakan pada saat kita beribadah, sholat yang jauh daripada khusyuk, baca Al-Quran yang jauh daripada nikmat,
doa yang tidak ada ruhnya pada saat kita berdoa. Lalu kita sering bertanya, kenapa sholatku sering susah khusyuk? Kenapa doaku tidak ada tenaga, bahkan tidak ada air mata dalam berdoa? Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada nikmat dalam bacaan itu. Maka para ulama mengatakan, itulah hati sebagaimana fisik. Saat fisik sakit, makanan tidak nikmat, tidak ada rasa. Saat hati sakit, demikian pula terganggu khusyuk, terganggu nikmat ibadah, tidak ada ruh di dalam doa kita karena hati tengah terganggu. Di Saudi ini ada seorang pakar ruqyah dunia, guru daripada maha guru ruqyah dunia, namanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ramadan tahun lalu, Syekh Wahid Abdus Salam Bali diwawancara oleh salah satu presenter TV. Kata presenter bilang, wahai Syekh, tolong ajarkan kepadaku tentang ciri iman yang benar itu seperti apa. Lalu Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengatakan, wahai anakku, apakah engkau ragu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ciri orang yang beriman, di mana Allah telah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kata Syekh mengatakan, wahai anakku, dengarkan firman Allah ini. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah. Jamaah yang paham tentang ilmu balaghah, kalimat innama adalah adatun lil hasar, alat untuk membatasi, mempunyai makna bahwa sesungguhnya hanyalah orang beriman itu yang ketika mereka disebutkan nama Allah, bergetarlah hati mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, apakah ketika nama Allah disebutkan dalam kumandang adzan, Syekh bertanya kepada presenter, berapa kali asma Allah disebut di telinga kananmu? Engkau mencucurkan air mata atau tidak ada rasa kalimat Allah itu di dalam hatimu? Berapa kali engkau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan? Bergetarkah hatimu atau tidak? Jika hatimu bergetar, air matamu keluar, itulah iman yang benar. Presenter bercucur air mata, lalu dia mengatakan, wahai Syekh, berarti aku belum beriman benar, karena seringkali nama Allah disebut, tidak ada cucuran air mata dan tidak ada getaran hati pada diriku. Lalu jamaah Jumat rahimakumullah, saya memberikan satu analogi saja biar kita bisa memahami tentang ayat tersebut. Jamaah kita sepakat bahwasanya ada salah satu binatang yang kita takut dengan binatang itu. Contohnya adalah king cobra, ular king cobra. Berdasarkan sains, itu bisa ular king cobra satu sendok saja bisa membunuh 8 ekor gajah yang besar. Lalu sekarang, pada saat ada DKM masjid bilang, Bapak Ibu jamaah semua, Anda jangan dulu lewat area gang ini. Tadi pagi sebelum subuh ada terlihat ular king cobra 2,5 meter berkeliaran dan belum kita dapatkan. Kita yang fobia dengan ular king cobra langsung merinding bulu kuduk kita. Kita langsung merasa takut dengan ular king cobra tersebut. Padahal baru hanya disebut nama ular king cobra, belum terlihat ularnya secara nyata di depan mata. Lalu apa yang terjadi ketika ular king cobra yang kita takuti dia ada di hadapan kita? Mungkin kita akan lari tunggang langgang. Pertanyaannya, kenapa disebut nama ular king cobra merinding bulu kuduk kita? Rasa takut yang hebat di dalam diri kita